Nah, di sini ada 4 lingkaran berjari-jari satu satuan, bisa 1 cm, bisa 1 meter, dan seterusnya. Saling bersinggungan seperti terlihat pada gambar. Lingkaran M yang berpusat di 0,0 atau titik asal menyinggung keempat lingkaran tersebut. Ini lingkaran yang besar itu namanya lingkaran M. Bagaimana persamaan lingkaran M? Nah, kalau pusatnya 0,0 maka rumus umumnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, itu persamaan lingkaran yang berpusatnya di 0,0 berjari-jari R. M itu jari-jarinya adalah OA. OA adalah OP ditambah PA. PA adalah jari-jari lingkaran kecil. Berarti nilai PA 1. Kita belum punya nilai PA. OP, sorry. OP adalah diagonal dari persegi yang ukurannya 1 kali 1. OP kita gunakan Pitagoras, berarti akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat atau akar 2. Nah, jadi jari-jarinya sudah kita dapatkan, yaitu akar 2 ditambah 1. Karena jari-jarinya sudah ada, pusatnya sudah 0,0, maka rumus lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R-nya adalah akar 2 plus 1. Kalau dijabarkan, akar 2 kuadrat berarti 2. 2 kali akar 2 kali 1 berarti 2 akar 2. 1 kuadrat adalah 1. Jumlahkan 2 tambah 1, 3. 2 akar 2. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 plus 2 akar 2. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, persamaan lingkaran yang berpusat di 2,3 melalui 5,1. Oke. Jadi ada lingkaran yang pusatnya di 2,3. Maka kalian gunakan rumus X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini berarti yang sudah ditranslasi AB. A-nya 2. Kemudian B-nya adalah 3. Lalu R-nya adalah masukkan sini. Dia melalui 5,1. 5,-1. Berarti X-nya ganti 5. Kemudian Y-nya ganti min 1. Nah, jadi R-nya itu adalah saat X-nya 5, Y-nya min 1. Ini jabarkan X kuadrat 2 kali X kali min 2 min 4X. Min 2 kuadrat berarti 4. Jabarkan Y kuadrat min 2 kali Y kali min 3 6Y. 3 kuadrat adalah 9. 5 dikurangi 3 2 dikuadratkan 9. Min 1 dikurangi 3 min 4 dikuadratkan 16. Kumpulkan X kuadrat dengan Y kuadrat. Lalu min 4X urutannya. Kemudian min 6Y. 4 tambah 9 adalah 13. 9 tambah 16 adalah 25. Kedua ruas kurangi 25. Maka persamaan lingkarannya sekarang X kuadrat tambah Y kuadrat. Min 4X min 6Y. 13 dikurangi 25 berarti min 12. Nah, jadi itulah persamaan lingkarannya. X kuadrat plus Y kuadrat. Min 4X min 6Y min 12 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang A. Bisa dipahami? Berikutnya. Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus PX min 6Y min 12 melalui min 3,7. Maka pusat dan jari-jarinya berapa? Oke. Kalau melalui berarti masukkan aja, substitusikan. X-nya min 5, Y-nya 7. Sehingga nilai P-nya bisa kita dapatkan. Berarti min 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah P kali min 5 dikurang 6 kali 7 dikurangi 12 sama dengan 0. Min 5 kuadrat 25, 7 kuadrat 49, P kali min 5P, 6 kali 7 min 42, min 12 sama dengan 0. Ini jumlahkan 74 min 5P, ini jumlahkan min 54 sama dengan 0. 74 dikurangi 54, 20. Kedua ruas ditambahkan 5P. Jadi 5P-nya pindah kanan. Kemudian bagi 5 semua, bagi 5 4,
bagi 5 adalah P. Jadi P-nya 4. Dengan demikian, maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 6Y min 12 sama dengan 0. Pusat dari sebuah lingkaran itu rumus umumnya adalah min setengah dari absisnya X, min setengah A dan min setengah B kan ya, rumus umumnya. A-nya berapa dalam hal ini? A-nya berarti 4. Ini A-nya, B-nya berarti min 6. Sehingga nilai pusatnya adalah min 2,3. Itu pusatnya. Sedangkan jari-jari itu adalah jumlah kuadrat unsur pusat. Jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi dengan C. Dikurangi C. C-nya adalah min 12. Berarti min 2 kuadrat adalah 4. 3 kuadrat adalah 9. Min ketemu min jadi plus. Maka hasilnya adalah akar 13 tambah 12 itu 25. Berarti jari-jarinya adalah 5. Bisa dipahami? Pusatnya min 2,3. Kemudian jari-jarinya adalah 5. Maka jawabannya adalah B. Gimana? Oke, kita lanjutkan. Jari-jari lingkaran M tambah 3X kuadrat plus 5 min M Y kuadrat sama dengan M plus 5 adalah berapa? Oke. Tadi koefisien X dan Y itu harus sama. Dan nilainya harus 1. Ini harus sama. Itu artinya M tambah 3 harus sama dengan 5 min M. Oke. Kedua ruas ditambahkan M. Kedua ruas dikurangi 3. Berarti 2M sama dengan 2 ya. Atau kalau misalkan kalian masih ragu, kalian bisa tentukan kiri kanannya ya. Jadi M pindah posisi jadi M. Min negatif jadi positif. Kedua ruas dikurangi 3. Jadi 2M sama dengan 2. Maka M-nya 1. Nah pada saat M-nya 1. Maka didapat. Berarti 1 ditambah 3. X kuadrat ditambah 5 kurangi 1 X kuadrat sama dengan 1 ditambah 15. Berarti 4X kuadrat ditambah 4. Ini Y ya. Y kuadrat. Y kuadrat berarti 4Y kuadrat sama dengan 16. Semuanya bagi 4. Bagi 4 X kuadrat, bagi 4 Y kuadrat, bagi 4, 4. Nah, 4 ini adalah R kuadrat. Berarti R-nya adalah 2. Maka jari-jari lingkaran tersebut adalah 2. Bisa dipahami? Berikutnya. Lingkaran dengan pusat min 1,3 dan menyinggung sumbu Y. Baik, kalau ada keterangan menyinggung, maka kalian bisa gambar atau nanti kalian bisa mengambil sebuah kesimpulan. Min 1,3 itu ada di posisi sebelah kiri sumbu Y. Ini adalah sumbu Y. Karena min 1,3 itu ada di kuadran kedua. Nah ini adalah jari-jarinya. Berarti jari-jarinya adalah sama dengan nilai jarak dari sumbu Y ke min 1. Jadi Y-nya atau jari-jarinya adalah 1. Karena jari-jari harus positif, bukan negatif ya. Berarti jari-jarinya 1, pusatnya min 1,5. Nah dengan demikian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau dia menyinggung sumbu Y, maka jari-jarinya sama dengan unsur pusatnya. Unsur pusatnya dalam hal ini adalah X-nya karena dia menyinggung sumbu Y. Dimutlakin karena jari-jari nggak boleh negatif. 1. Persamaan lingkarannya tadi sambil mengingatkan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Pusatnya berarti min 1. A-nya jadi min 1,3 berarti B-nya min 3.
R-nya adalah 1. Jabarkan berarti X kuadrat plus 2X plus 1 ditambah Y kuadrat 2 kali Y kali min 3 min 6Y min 3 kuadrat 9 1 kuadrat 1. Kiri kanan ada 1 berarti kurangi 1 semua. Maka sebelah kanan jadi 0. Kumpulkan X kuadrat dan Y kuadrat plus 2X min 6Y plus 9 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurangi 6Y ditambah 9. Berarti jawabannya yang D. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y plus 9. Bisa dipahami? Berikutnya. Jika A 5,1 dan B 2,4, maka persamaan lingkaran yang berdiameter AB. Oke. Kalau dia diameter, maka pusat itu ada di tengah-tengahnya. Jadi kalau misalkan AB itu diameter, berarti pusatnya itu tengah-tengahnya. Nah, karena dia diameter, maka pusat itu adalah setengah dari XA ditambah XB, setengah dari YA ditambah YB. Karena dia di tengah-tengah. Nah, berarti dalam hal ini adalah setengah dari 5 ditambah 2, setengah dari min 1 ditambah 4. Jadi pusatnya adalah 7/2, 3/2. Oke, itu pusatnya. Lalu diameter itu adalah AB. AB itu jarak 2 titik. Jadi rumus umumnya adalah XB min XA kuadrat ditambah YB min YA kuadrat. Ini adalah rumus jarak 2 titik. Mungkin materi SMP sudah diberikan. XB-nya adalah 2. YA-nya adalah 5 dikuadratkan. YB-nya adalah 4. YA-nya adalah min 1 dikuadratkan. Berarti min 3 kuadrat 9 plus 5 kuadrat 25. Jadi akar 34. Sehingga jari-jari adalah setengah dari diameter. Berarti jari-jarinya adalah setengah akar 34. Karena jari-jari adalah setengah dari diameter. Berarti persamaan lingkarannya seperti yang tadi. X min A dalam hal ini 7/2 kuadrat ditambah Y min B dalam hal ini 3/2 kuadrat sama dengan setengah akar 34. Dalam hal ini R-nya dikuadratkan. Kuadratkan X kuadrat 2 kali X kali min 7 berarti min 7X. Min 2 dikuadratkan berarti 49/4. Ditambah Y kuadrat 2 kali Y kali min 3/2 berarti min 3Y. Min 2 kuadrat berarti 9/4. Sama dengan 34/4. Oke. Di sini biar per-4-nya hilang, semuanya kita kalikan 4 aja. Biar gampang. Kalikan 4 jadi 4X kuadrat. Kalikan 4 jadi 28X. Kalikan 4 jadi 49. Kalikan 4 jadi 4Y kuadrat. Kalikan 4 jadi min 12Y. Kalikan 4 jadi 9. Kalikan 4 berarti 34. Oke, semuanya sudah tidak ada penyebutnya lagi. Kumpulkan X kuadrat dengan Y kuadrat. Kemudian min 28X, min 12Y. 49 ditambah 9 adalah 58. Dikurangi 34. Ya, 34-nya pindah kiri atau kedua ruas dikurangi 34. Jadi dengan demikian didapatkan berarti 4X kuadrat plus 4Y kuadrat min 28X min 12Y ditambah 58 dikurangi 34 itu kan berarti 24 ya. Sama dengan 0. Bagi 4 lagi. Bagi 4 berarti didapat X kuadrat plus Y kuadrat
28 dibagi 4, 7. 12 dibagi 4, 3. 24 dibagi 4 berarti 6. Jadi persamaan lingkarannya secara umum adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 7X dikurangi 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang E. X kuadrat plus Y kuadrat min 7X min 3Y plus 6 sama dengan 0. Bisa diikuti? Berikutnya. Lingkaran yang melalui titik 4,2, 1,3, min 3, min 5 berjari-jari berapa? Oke. Kalau ada keterangan melalui 3 buah titik, maka kalian bisa menggunakan rumus umum lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Lalu kalian substitusikan nilai X dan Y-nya. Berarti dalam hal ini 4 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah A kali 4 ditambah B kali 2 tambah C sama dengan 0. Selesaikan 16 tambah 4. Atau saya tuliskan langsung aja ya biar sekaligus. 16 tambah 4 berarti 20. 4A kemudian ditambah 2B ditambah C sama dengan 0. Ini adalah persamaan 1. Lalu persamaan 2 melalui 1,3. 1 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah A kali 1 ditambah B kali 3 tambah C sama dengan 0. 1 kuadrat tambah 3 kuadrat berarti 10. 1 kali A 3 kali B 3B tambah C sama dengan 0. Ini persamaan 2. Persamaan 3 melalui min 3, min 5. Min 3 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah A kali min 3 tambah B kali min 5 ditambah C sama dengan 0. 9 tambah 25 berarti 34. Min 3A min 5B ditambah C sama dengan 0. Ini sebagai persamaan 3. Nah yang pertama kita hilangkan C dulu. Kita hilangkan C dengan cara persamaan 2 dikurangi persamaan 1 atau sebaliknya ya. 1 dikurangi 2 sajalah. Persamaan 1 dikurangi persamaan 2. Kasih kode aja. 20 kurangi 10 adalah 10. 4A dikurangi A berarti 3A. 2B dikurangi 3B berarti minus B. C-nya habis sama dengan 0. Ini adalah persamaan 4. Kemudian berikutnya, persamaan 2 dikurangi persamaan 3. 2 dikurangi 3, 10 dikurangi 34 berarti min 24. A dikurangi min A berarti jadi 4A. 3B dikurangi 5B berarti jadi 8B. Sama dengan 0. Bisa disederhanakan, dibagi 4, min 6, ditambah A, ditambah 2B sama dengan 0. Nah ini adalah persamaan 5. Persamaan 5. Oke. Dari persamaan 4 dan 5, kita bisa mendapatkan nilai A atau nilai B. Kita hilangkan B, berarti ini kita kalikan 2. Jadi 20 ditambah 6A dikurangi 2B sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan, biar B-nya habis. Ini 14 ditambah 7A. Sama dengan 0, berarti A-nya adalah minus 2. Atau 7A sama dengan 14, A-nya minus 2. Lalu untuk mendapatkan B, bebas. Boleh ke persamaan 4, boleh ke persamaan yang manapun. Persamaan 4 berarti 10 ditambah min 6 dikurangi B sama dengan 0. 4 sama dengan B. Ya, B-nya pindah kanan. B-nya sudah dapat 4. Lalu masukkan ke persamaan 1 misalkan. Persamaan 1 berarti 20 ditambah 4 kali min 2 ditambah 2 kali 4 ditambah C sama dengan 0.
20 kurangi 8 tambah 8 ditambah C sama dengan 0. Min 8 tambah 8-nya habis, berarti C-nya minus 20. Dapatlah nilai A, B, C-nya. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 2X ditambah 4B dikurangi 20 sama dengan 0. Jari-jarinya boleh dicari pusatnya dulu, boleh langsung. Kalau dicari pusatnya, min setengah A, langsung ya, min setengah B. Jari-jari adalah unsur pusat kuadrat, dijumlahkan, dikurangi dengan C. Jadi jawabannya adalah 1 ditambah 4 ditambah 20, berarti akar 25. Maka jawabannya adalah 5. Jadi jari-jarinya adalah 5. Bisa dipahami? Berikutnya. Jarak terdekat titik 7,2 ke lingkaran. Nah, jarak terdekat ini tergantung dari posisi titiknya ya. Apakah di dalam, apakah di luar. Yang terpenting adalah kita cari pusatnya dulu. Min setengah A, min setengah B kan ya. Jadi pusatnya adalah 5, min 2. Lalu kita hitung jari-jarinya. Jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C. Dalam hal ini C-nya adalah 151. Berarti R adalah akar dari 25 tambah 4 tambah 151 ya. Ini adalah 29 berarti 180 ya. 176 berarti 180. 180 bisa dibagi 16 ya. Berapa tuh? 9 kali 20 berarti 25 ya. Sorry. 9 kali 20 36 ya. Berarti 6 akar 5. Oke, jari-jarinya 6 akar 5. Karena kita belum tahu posisi titiknya, boleh aja kita asumsikan titiknya misalkan ada di dalam. Misalkan ini adalah titik A. Atau titik A-nya terserah di mana nih. Jarak 2 titik. Oke, kita nggak tahu posisi titiknya di mana. Ini katakanlah ini titik A. Misalkan di sini titik A. PA berarti jarak 2 titik. Pusatnya adalah 5, min 2. A-nya adalah 7,2. Berarti 7 dikurangi 5 kuadrat ditambah 2 dikurangi min 2 kuadrat. Sama dengan 4, min 2 kuadrat 4. 4 kuadrat adalah 16. Berarti akar 20. Akar 20 adalah 2 akar 5. Nah, jadi ini nilainya 2 akar 5. Berarti jarak titik ke sini, itulah yang dimaksud jarak terdekatnya. Jadi D itu adalah jari-jari dikurangi PA. Jari-jarinya 6 akar 5, PA-nya 2 akar 5. Jadi jarak terdekatnya adalah 4 akar 5. Jadi jarak titik ke lingkarannya adalah 4 akar 5. Nah, berarti titik itu benar ada di dalam lingkaran ya. Bisa dipahami? Berikutnya. Lingkaran yang sepusat dengan lingkaran dan menyinggung. Oke. Kalau ada 2 lingkaran, jadi intinya adalah lingkaran dan ada lagi lingkaran. Nah, ini artinya dikatakan sepusat. Berarti pusatnya sama. Nah, pusat lingkaran ini adalah min setengah
Ya. Kali min 4, min setengah kali 6. Berarti pusatnya adalah 2, min 3. Itu pusatnya. Lalu berikutnya, karena pusatnya sama, lalu ada garis. Ada garis yang menyinggung. Katakanlah garis singgungnya ini misalkan. Ini menyinggung berarti dia ini adalah jari-jarinya. Ini garisnya 3x min 4y ditambah 7 sama dengan 0. Nah, ada konsep jarak titik ke garis. Ini misalkan titik x1, y1 ke garis ax plus by plus c sama dengan 0. Jarak titik ke garis secara umum adalah mutlak dari ax1 plus by1 plus c per akar dari a kuadrat plus b kuadrat. Nah, itu adalah jarak dua titik. Jarak titik ke garis. Jarak dua titik sudah, jarak titik ke garis adalah demikian. Nah, maka yang kalian gunakan bagiannya ini rumusnya. Untuk mendapatkan jari-jarinya. Karena pusatnya sudah ada. Lingkaran dibentuk apabila sudah ada pusat dan jari-jari. Pusatnya 2, min 3. Berarti yang benar, ini salah. Ini juga salah. Jadi hanya mungkin A dan B. Lalu jari-jarinya adalah menggunakan jarak dua titik. Jadi jarak titik ke garis. Mutlak dari 3x1 min 4y1 ditambah 7 per akar dari 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. X1 y1-nya apa? Pusat. Dalam hal ini pusatnya adalah 2, min 3. Masukin 3 kali 2 dikurangi 4 kali min 3 tambah 7 per akar 9 ditambah 16. Hitung 3 kali 2 6 min 3 min 4 berarti 12 ditambah 7 akar 25 itu 5. Nah, sehingga didapat ini 18 tambah 7 itu 25 dibagi 5 berarti jari-jarinya 5. Sudah ada pusat, sudah ada jari-jari. Maka persamaan lingkarannya adalah x min 2 kuadrat ditambah y plus 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jadi jawabannya adalah tentunya yang A dalam kasus ini. Gimana? Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 20 di titik min 2,4. Oke, persamaan garis singgung lingkaran ada 3 ya yang bisa dinyatakan. Yang pertama adalah titik pada lingkaran. Jadi kalau ada titik pada lingkaran, maka melalui titik tersebut kita bisa melukis atau menentukan yang namanya garis singgungnya. Nah, ini garis singgung. Kalau titiknya misalkan x1, y1, lalu lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka kalian bisa menggunakan yang namanya rumus bagi adil ya. X kuadrat adalah x kali x, yang satu diberi aksen 1. Ya, biar gampang aja. Kemudian y kuadrat adalah y kali y sama dengan r kuadrat. Tapi yang satu dikasih indeks. Nah, itu kalau pusatnya di 0,0. Begitupun untuk persamaan lingkaran yang lainnya. Nah, untuk kasus yang ini, x kuadratnya kita pecah menjadi x kali x, y kuadratnya kita pecah y kali y sama dengan 20. X1 di sininya y1. Tapi pastikan dulu ini apa pada lingkaran tidak. Ternyata kalau min 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 20 adalah benar. Nah, kalau benar berarti ini pada lingkaran. Jadi min 2,4 berarti pada lingkaran. Kalau pada lingkaran berarti rumusnya bagi adil. X kuadrat jadi X kali X, masukin X1-nya. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1.
Berarti min 2X ditambah 4Y sama dengan 20. Bagi dengan 2 semua. Atau bagi dengan, bisa pindah kanan dulu boleh. 2X min 4Y tambah 20 boleh. Artinya min 2X dan 4Y-nya pindah kanan. Lalu bagi 2, X min 2Y tambah 10 sama dengan 0. Lihat opsinya. Yang plus 10 harusnya tidak demikian. Berarti ini salah. Kalikan negatif. Jadi 2Y min X min 10 sama dengan 0. 2Y min X min 10. Berarti jawabannya yang C. Ya, kedua ruas dikalikan negatif. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung pada lingkaran di titik 4, min 1. Ini pastikan dulu ya. 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 6 kali 4 dikurang 4 kali min 1 dikurangi 45. 16, 17, tambah 24, 41, 45, 0. Berarti ini benar. Nah, kalau benar berarti pada lingkaran. Kalau pada lingkaran maka bagi adil. Bagi adil artinya X kuadrat adalah X kali X, yang satu beri aksen 1. Y kuadrat adalah Y kali Y, yang diberi aksen 1. 6X itu 3X plus 3X, yang satu beri aksen 1. Min 4Y itu min 2Y, min 2Y, yang satu beri aksen 1. Min 45 biarkan aja, karena dia nggak ada konstantanya. Nggak ada variabelnya. X1-nya yang mana? X1-nya adalah 4, Y1-nya adalah min 1. Jadi 4X, kemudian min Y, plus 3 kali 4, plus 3X, min 2 kali min 1, min 2Y, min 45 sama dengan 0. 4X, min Y, plus 12, plus 3X, plus 2, min 2Y, min 45 sama dengan 0. Kumpulkan. 4X tambah 3X, 7X. Min Y, min 2Y berarti min 3Y. 12 tambah 2, 14. Dikurangi 45 berarti 31 ya. Sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 7X min 3Y min 31 sama dengan 0. Itulah persamaan garis singgung dengan menggunakan rumus bagi adil karena titiknya pada lingkaran. Bisa dimengerti? Berikutnya. Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 6 sama dengan 0 memotong sumbu X di titik P dan Q. Jadi ceritanya ini ada lingkaran, kemudian dipotong garis, sumbu X maksudnya, sehingga memotong di P dan di Q. Kalau memotong sumbu X, itu berarti kan artinya saat Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti kalimatnya menjadi X kuadrat min 2X min 6 sama dengan 0. Karena Y-nya 0. Nah, P dan Q itu berarti X1, 0 dan X2, 0 itu PQ. Panjang PQ itu kan berarti apa? X1 min X2 kuadrat kan itu ya, diakarin. Ya berarti panjang PQ adalah X2 min X1 ya, bukan X1 min X2. Kalau lihat dari posisinya ya. Jadi jaraknya itu selisih. Selisih dari X2 min X1. Nah berarti selisih dari akar-akar ini. Kalau selisih dari akar-akar, rumus umumnya adalah akar B kuadrat min 4AC per A. Akar D per A. Apa itu A, apa itu B? A-nya dalam hal ini 1.
ini berarti B-nya, ini berarti C-nya. Berarti akar dari min 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali min 6. Dibagi dengan 1. Akar dari 4 ditambah 24. Berarti akar 28. 28 adalah 4 kali 7. Berarti akar 28 adalah 2 akar 7. Jadi panjang PQ-nya adalah 2 akar 7. Bisa diikuti? Berikutnya. Jari-jari lingkaran pada gambar di samping adalah berapa? Oke. Kalau ini adalah sebuah lingkaran, maka lingkaran itu pasti punya pusat. Ini adalah jari-jarinya. Kalau ini misalkan A, ini misalkan P, PA itu jari-jari. Ini misalkan B. Nah, jari-jari itu PA. Jari-jari itu bisa aja ke P1 ini. Jari-jari itu bisa aja P ke 5. Jari-jari itu bisa aja P ke 1. Banyak kemungkinannya. Nah, sekarang kita cari titik B dulu nih. Titik B berarti kita bisa gunakan untuk mendapatkan jari-jarinya. Jadi ini juga jari-jari. Nah, B itu adalah titik tengah. Jarak B itu adalah tinggal dijumlah dibagi 1 aja. 0,5 tambah 1 dibagi 2. Jadi B itu titiknya adalah 0,3. Itu B. Kalau ini 3, berarti ini jaraknya 2, ini juga jaraknya 2. Oke? Nah, kita tinggal menghitung berapa nilai dari P. Karena ini adalah sejajar dengan sumbu X, maka nilai P itu ada nilai unsur yang sama. A,3. Kenapa, 3? Karena ada sejajar dengan sumbu X. Jadi B itu 0,3, berarti P adalah A,3. Ini adalah 0,5, ini adalah 0,1. Nah, kita hitung jarak P A,5 dan 0,5 itu sama saja dengan P A,3 dan 0,1. Itu jarak nilai jari-jarinya. Jadi jari-jari adalah akar dari A kuadrat ditambah 3 kurangi 5 kuadrat. Yang ini juga jari-jari adalah akar dari A kuadrat ditambah 3 kurangi 1 kuadrat. Sama ya. Ini sama. Nah, jari-jarinya adalah demikian. Kemudian jari-jari juga bisa kita hitung jarak titik ke sini. Ini berarti nilainya adalah A. Ini adalah R. Jadi jari-jari itu bisa menggunakan Pitagoras. 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Ya, itu jari-jari. Bisa dengan ini, bisa juga dengan Pitagoras. Kemudian berikutnya, jari-jari juga bisa menggunakan yang ini. Yang ini adalah 1,0. Jadi jari-jari juga bisa menggunakan jarak dari A-1 dengan 3-0. Nah, ini juga jari-jari. Berarti kesimpulannya, ini R kuadrat berarti A kuadrat min 2A plus 1 plus 9 sama dengan ini. 4 ditambah A kuadrat. A kuadrat sama-sama ada kuadrat. Ini min 2A ditambah 10 sama dengan 4. Min 2A sama dengan min 6. Berarti A-nya adalah 3. Nah, berarti pusatnya sudah jelas. 3,3. Jadi P adalah 3,3 atau A-nya 3,3 masukkan ke sini.
Maka jari-jarinya itu adalah R kuadrat sama dengan 4 ditambah A kuadrat. A kuadratnya adalah 3. Berarti 4 ditambah 9 adalah 13. Maka jari-jari adalah akar 13. Jadi jari-jarinya adalah akar 13. Karena A-nya sudah kita dapatkan di 3. 4 ditambah A kuadrat itu jari-jari kuadrat. Ini nilainya adalah demikian. Bisa dimengerti? Jadi ini ada kuadratnya ini. A-1 kuadrat dijabarkan jadi A kuadrat min 2A plus 1 ya. Tambah 9. Bisa dipahami? Oke, berikutnya. Diketahui lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y min 3 plus 2Y min 31 sama dengan 0. Dan titik T min 6,5 di luar lingkaran. Dari T dibuat garis menyinggung lingkaran di S. Maka panjang garis singgungnya berapa? Oke. Jadi ceritanya ada lingkaran. Kemudian ada titik T di luar. Lalu ditarik garis sedemikian hingga dia menyinggung di S. Nah yang ditanya adalah jarak TS. Jarak TS kalian bisa menggunakan jari-jari dan jarak pusat ke titik. Berarti harus tahu pusatnya dulu dan harus tahu jari-jarinya. Maka kalian bisa menggunakan Pitagoras. Oke, ini pusatnya. Pusatnya adalah min setengah A, min setengah B. Itu pusatnya. Lalu jari-jarinya. Jari-jari itu adalah unsur pusat kuadrat. Dijumlahkan, dikurangi C. Ini min 3, ini dimasukkan ke sini. Jadi R itu adalah akar dari 4 ditambah 1 ditambah 31. Berarti akar 36. Berarti R-nya adalah 6. Pusatnya sudah ada 2, min 1. PT itu adalah jarak titik ke titik. Akar dari 2 dikurangi min 6 kuadrat ditambah min 1 dikurangi min 5 kuadrat. 2 tambah 6, 8 dikuadratkan. Ini juga min 6 dikuadratkan. Langsung aja ya. 64 ditambah 36. Berarti akar 100. Akar 100 adalah 10. Nah kan sudah triple. Triplenya apa PS? Kalau 6, 8. 10 kan berarti ya. Jadi PS-nya adalah 8. Jadi PS-nya adalah, TS-nya adalah 8. Sorry. Itu kalau menggunakan Pitagoras. TS-nya 8. Atau kalian bisa menggunakan kuasa titik. Jadi TS itu adalah akar dari, ini persamaan lingkarannya. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikurangi 4X1 ditambah 2Y1 dikurangi 31. Yang mana X1 Y1-nya? Yaitu titik T. Nah dalam hal ini T-nya adalah min 6,5. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Jadi tinggal disubstitusikan aja. Berarti min 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi min 4 kali min 6 ditambah 2 kali 5 dikurangi 31. Min 6 kuadrat 36, 5 kuadrat 25, min 4 min 6 berarti 24, ditambah 10, dikurangi 31. Hasilnya adalah 61, 85, 95 dikurangi 31. Berarti 64. Jadi jawabannya adalah 8. Itu kalau menggunakan kuasa titik ya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Agar garis 2X plus Y sama dengan M tidak memotong lingkaran, maka garis 2X plus Y sama dengan M tidak memotong lingkaran, maka garis 2X plus Y sama dengan M tidak memotong lingkaran, maka garis 2X plus Y sama dengan M tidak memotong lingkaran, maka garis 2X plus Y sama dengan M tidak memotong lingkaran, maka garis 2X plus Y sama dengan M tidak memotong lingkaran, maka garis 2X plus Y sama dengan M tidak memotong lingkaran, maka garis 2X plus Y sama dengan M tidak memotong lingkaran, maka garis 2X plus Y sama dengan M tidak memotong lingkaran, maka garis 2X plus Y sama dengan M tidak memotong lingkaran, maka garis 2X plus Y sama dengan M tidak memotong lingkaran, maka garis 2X plus Y sama dengan M tidak memotong lingkaran, maka garis 2X plus Y sama dengan M tidak memotong lingkaran, maka garis 2X plus Y sama dengan M tidak memotong lingkaran, maka garis 2X plus Y sama dengan M tidak memotong lingkaran, maka garis 2X plus Y sama dengan M tidak memotong lingkaran, maka garis 2X plus Y sama dengan M tidak memotong lingkaran, maka garis 2X plus Y sama dengan M tidak memotong l
X kuadrat Y kuadrat plus 2X min 10Y plus 21, maka batas M dan M-nya berapa? Oke, jadi ada lingkaran, lalu ada garis, garisnya itu maunya tidak menyinggung. Berarti kesimpulannya, jarak titik pusat ke garis ini harus lebih dari jari-jarinya. Maka garis itu nggak bersinggungan. Kalau sama dengan berarti bersinggungan. Kalau kurang dari berarti memotong. Nah, jadi ini adalah persamaan garisnya. 2X plus Y min M sama dengan 0. Ini jarak titiknya. Pusatnya berarti cari dulu. Pusatnya adalah min setengah, kali 2 adalah min 1, min setengah kali 10 berarti 5. Lalu jari-jarinya adalah akar jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi dengan C-nya. 1 ditambah 25 dikurangi 21 berarti akar 5 ya. Akar 5. Oke, jadi nilainya harus lebih dari akar 5. Jadi ini harus lebih dari akar 5. Apa D itu? D itu jarak titik ke garis. 2X1 plus Y1 min M per akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat harus lebih dari akar 5. Oke? X1 Y1-nya adalah pusat, berarti min 1,5. Masukkan, berarti min 2 ditambah 5 dikurangi M dibagi akar 5. Lebih dari akar 5. Kali silang, akar 5 kali akar 5 berarti 5. Yang ini adalah mutlak 3 min M. Nah, kalau ada keterangan demikian, maka mutlak 3 min M itu identik dengan M min 3 sama saja. Lebih dari 5. Kalau mutlak lebih dari 5, kalian ingat materi di pertidaksamaan mutlak. Tandanya tetap atau tandanya berubah. Itu berarti dikalikan negatif. Jadi min 5. Kedua ruas tambahkan 3, berarti M lebih dari 8. Kedua ruas tambahkan 3, berarti M kurang dari min 2. Maka jawabannya adalah M lebih dari 8, M kurang dari min 2. M lebih dari 8, M kurang dari min 2. Bisa dimengerti? Berikutnya, supaya garis Y sama dengan X plus A menyinggung lingkaran. Nah, kalau menyinggung tadi, berarti dia harus sama dengan. Jadi jarak titik ke pusatnya itu harus sama dengan jari-jarinya. Nah, ini jari-jari harus sama dengan jarak titik ke pusatnya. Berarti cari dulu pusatnya nih. Pusatnya adalah 3,1 ya. Jadi ini adalah 3,1. Garisnya kita susun menjadi Y min X min A atau boleh juga min Y plus X plus A. Sama dengan 0 boleh. Jadi D adalah mutlak dari min Y1 plus X1 plus A per akar dari min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Itu sama dengan R. R-nya adalah, belum ada. R adalah jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C. 9 tambah 1 kurangi 2 berarti akar 8 ya. Jadi ini sama dengan akar 8. Jadi sekali lagi, kalau dia menyinggungan D sama dengan R. Substitusikan, berarti min 1 ditambah 3 ditambah A dibagi dengan akar 2. Sama dengan akar 8. Kali silang, mutlak dari 2 plus A harus sama dengan akar 16. Akar 16 itu adalah 4 ya. Berarti ini ada 2 kemungkinan.
2 plus A sama dengan 4 atau 2 plus A sama dengan min 4. Berarti A sama dengan 2 atau A sama dengan min 6. Jadi jawabannya ada dua kemungkinan. Sama dengan 2 A-nya atau min 6. Dalam hal ini berarti min 6 dan atau 2. Bisa dipahami? Berikutnya. Persamaan garis singgung lingkaran yang sejajar. Nah, sekarang persamaan garis singgung yang kedua. Di mana ada gradiennya. Yang dipentingkan adalah persamaan garis singgung yang kedua bergradien M. Itu adalah Y sama dengan MX ditambah kurang R akar M kuadrat plus 1. Atau kalau pusatnya di A, B berarti Y sama dengan Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Ini yang pusatnya 0,0. Ini yang pusatnya di A, B. Oke? Nah, di sini berarti sejajar. Sejajar itu berarti gradiennya sudah kita dapatkan. Gradien itu adalah min A per B. Min X, koefisien X dibagi dengan koefisien Y. Berarti M garis singgungnya adalah sama, min 3 per 4. Pusatnya 0,0, jari-jarinya berarti 4. Maka persamaan garis singgung lingkarannya adalah Y sama dengan min 3 per 4 X ditambah kurang 4 kali akar 9 dibagi 16 ditambah 1. Karena M-nya M kuadrat. Y sama dengan min 3 per 4 X plus minus 4 kali akar. Ini samakan penyebutnya. 9 tambah 16 per 16. 3 per 4 X plus minus 4 dikali 5 per 16. Per 16. Per akar 16 berarti 4. Oke. Kalikan 4 semua. Kalikan 4 semua berarti 4Y sama dengan min 3X plus minus ini 20. Berarti ada dua persamaan. 4Y plus 3X min 20 atau 4Y plus 3X plus 20 sama dengan 0. Lihat opsinya. 4Y plus 3X min 20. 4X plus 3X sama dengan plus 20 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang A. Bisa diikuti? Berikutnya. Persamaan garis singgung lingkaran X min 1 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 25 yang tegak lurus. Oke. Berarti ini pusatnya sudah jelas. Berarti 1,3. Jari-jarinya juga sudah jelas. Jari-jarinya berarti 5. Nah, tinggal gradiennya nih. Gradien garisnya adalah min 5 per 12. Karena tegak lurus, maka gradien garis singgungnya adalah lawan kebalikan. Dibalik, lawan dari min ada plus. Ini gradien garis singgungnya. Maka persamaan garis singgungnya pakai rumus yang tadi. Berarti Y min 3 sama dengan M kali 12 per 5. Atau saya tulis dulu rumusnya ya. Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. M-nya ini pusatnya 1 berarti X min 1 plus minus R-nya sudah ada 5. Akar M kuadrat. Berarti 144 per 25 ditambah 1. Y min 3 sama dengan 12 per 5.
X min 1 plus minus 5 samakan penyebutnya. 144 tambah 25 dibagi 25. Akar 25 adalah 5. 144 tambah 25, 169 diakarkan 13. Y min 3 sama dengan 12 per 5 X min 1. 5-nya kalikan ke sebelah kiri. Jadi 5 kali Y min 3 sama dengan 12 kali X min 1 plus minus 5 kali 13 itu adalah 65. Jadi jawabannya yang A. 12 kali Y min 3 sama dengan, balik ya. 5 kali Y min 3 sama dengan 12 kali X min 1 plus minus 65. Berarti jawabannya adalah yang C. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 di titik min 3,4. Oke. Menyinggung lingkaran dengan pusat 10,5. Oke, jadi artinya berarti di sini ada dua lingkaran ya. Ada lingkaran yang pusatnya 0,0 dan ada lingkaran lain yang pusatnya bukan 0,0. Jadi ini ada garis menyinggung di dua lingkaran. Oke? Menyinggung di sini juga menyinggung di sini. Ini pusatnya 0,0, jari-jarinya berarti 5 nih. Kemudian dia di min 3,4. Lalu di sini 10,5 ya. Bagaimana mencari garis singgung melalui sebuah titik? Tadi rumusnya bagi adil. Jadi ini garisnya itu pakai rumus bagi adil. X1X tambah Y1Y sama dengan 25. Berarti X-nya adalah min 3, Y-nya adalah 4, sama dengan 25. Nah, berarti persamaan garisnya dalam hal ini adalah 3X min 4Y plus 25 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis G-nya. Kita akan mencari jari-jari. Jari-jari itu berarti jarak titik pusat ke lingkaran ya. Oh sorry, pusatnya di sini, salah. Pusat, 5. Ini berarti yang mau kita cari jari-jarinya. Nah, jari-jari pakai rumus jarak titik ke garis. Jadi garis ini sudah didapat nih. 3X min 4Y plus 25 sama dengan 0. Maka mutlak dari 3X1 min 4Y1 ditambah 25 dibagi akar 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Substitusikan 10,5-nya. Jadi ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Maka jari-jarinya adalah 3 kali 10 dikurangi 4 kali 5 ditambah 25 dibagi akar 9 ditambah 16. 9 ditambah 16 adalah 25. Akar 25 adalah 5. 3 kali 10, 30. 4 kali 5, 20. Ditambah 25 dibagi 5. 10 tambah 25, 35. Dibagi 5 berarti 7. Jadi jari-jari yang kedua adalah 7. Gitu ya? Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Persamaan garis singgung lingkaran titik 0,5 pada lingkaran. Nah, ini berarti titiknya di luar nih kalau ini. Karena kalau disubstitusikan dia tidak 0 per 0. Tidak sama dengan 20 ya. Ini berarti luar lingkaran. Katakanlah ini misalkan 0,5. Ini pusatnya 0,0. Oke, jari-jarinya ini akar 20. Nah, tentu kalau kita tarik garis ke sini, ini juga tarik garis ke sini. Nah, itu akan menyinggung di dua titik. Katakanlah ini titik A dan ini adalah titik B. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ini namanya garis polar.
Ini namanya garis polar. Nah, garis polar rumusnya sama dengan garis singgung. Kalau garis polar didapat jika titiknya di luar lingkaran. Jadi rumusnya sama, X kuadrat adalah X kali X, Y kuadrat adalah Y kali Y, 20 tetap 20. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Tapi namanya garis polar, bukan garis singgung. Berarti 0 ditambah 5Y sama dengan 20, maka Y sama dengan 4. Nah, jadi ini udah jelas 4 Y-nya. Kalau Y-nya 4, berapa X-nya? Nah, karena dia 4, jadi ini garis polarnya adalah Y sama dengan 4. Masukin aja ke lingkaran. X kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 20. X kuadrat sama dengan 20 kurangi 16. X kuadrat sama dengan 4, maka X adalah plus minus 2. Jadi ada dua kemungkinan. A adalah min 2,4 dan B adalah 2,4. PGS-nya sama berarti. Rumus umumnya sama. X1X plus Y1Y sama dengan 20. Nah, karena titiknya pada lingkaran, maka rumus bagi adil. Itu namanya persamaan garis singgung kalau titiknya pada lingkaran. Jadi substitusikan. Min 2X plus 4Y sama dengan 20. Dibagi dengan 2 ya. Min X ditambah 2Y sama dengan 10. Nah, ini persamaan garis singgung melalui A, min 2,4. Lalu yang B adalah 2,4. Rumusnya sama. Jadi 2X plus 4Y sama dengan 20. Bagi 2X tambah 2Y sama dengan 10. Jadi yang kedua adalah demikian. Tinggal lihat opsinya. Ada yang min X? Oh, nggak ada. Berarti ini jadikan positif. X min 2Y sama dengan min 10. X min 2Y min 10. X plus 2Y sama dengan 10. Jadi yang kita pilih adalah yang B. Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Garis G menyinggung lingkaran di titik A 3,4. Oke. Ini adalah titik 3,4. Kemudian ini juga menyinggung. Katakanlah di titik B. Ini 0,0. Nah, kalau ada dua garis singgung, OA dan OB, maka OA dan OB itu panjangnya sama. Ya, karena dia menyinggung dia tarik dari titik di luar lingkaran. OA itu berarti menggunakan Pitagoras. Ini panjangnya, jaraknya 3, ini 4. Jadi OA itu adalah akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Atau akar 25. Atau OA itu 5. Berarti OB pun 5. Jadi ini pun 5. Kalau ini 5, berarti B itu adalah 0,5. Kalau B 0,5, maka pusatnya ada unsur yang sama dengan titik B. Apa berarti pusatnya? Berarti pusatnya adalah sekian, 5. Karena B-nya sama. Oke? Maka persamaan lingkarannya gimana? Nah, karena jari-jari itu adalah jarak titik ke titik, maka jari-jari bisa kita nyatakan dengan jarak titik ke titik atau jarak titik ke garis. Kalau sudah ditentukan garisnya. Oke? Jadi jari-jari itu adalah PA, jari-jari itu adalah PB. Kalau PA berarti akar dari, A-nya A,5 ya. PA berarti A min 3 kuadrat ditambah 5 dikurangi 4 kuadrat. PB berarti akar dari A kurangi 0 berarti A kuadrat. 5 kurangi 5 berarti 0. Oke.
Atau jari-jarinya sudah dipastikan 5 ya. Jari-jarinya sudah dipastikan 5. Karena ini adalah OB ada 5. Jari-jarinya sudah dipastikan A ya. Jari-jarinya adalah A. Kuadratkan jadi A kuadrat min 6A plus 9 ditambah 1 sama dengan A kuadrat. A kuadratnya coret. Berarti min 6A ditambah 10 sama dengan 0. 10 sama dengan 6A. Berarti A-nya adalah 10 per 6. Atau dengan kata lain, A-nya adalah 5 per 3. Berarti pusatnya sudah didapatkan. Adalah 5 per 3,5. Oke. Jari-jarinya adalah A. Berarti jari-jarinya adalah 5 per 3. Maka persamaan lingkarannya pakai rumus X min pusat kuadrat ditambah Y min pusat kuadrat sama dengan R kuadrat. Kuadratkan, maka didapat X kuadrat 2 kali X kali min 5 per 3 berarti 10 per 3X. 5 kuadrat berarti 25 per 9. Tambah Y kuadrat 2 kali 5 berarti 10Y. Tambah 5 kuadrat berarti 20. 25 sama dengan 25 per 9. Kalikan 9 aja dulu biar gampang. 9X kuadrat kali 9 berarti 30X. Kali 9 berarti 25. Kali 9, 9Y kuadrat. Kali 9 min 90Y. Kali 9 berarti 225. Kali 9 berarti 25. Geser ke kiri. 9X kuadrat ditambah 9Y kuadrat. Min 30X. Kemudian min 90Y. Ini 25. Oh, kiri kanan ada 25 ya. 25. Ya, ini coret 25-nya berarti kan ya. Maka ditambah 225 sama dengan 0. Dibagi 3 bisa ya. Ya, bagi 3 berarti 3X kuadrat. Bagi 3, 3Y kuadrat. Bagi 3 berarti 10X. Bagi 3, 30Y. Bagi 3 berarti 75. Jadi jawabannya adalah 3X kuadrat plus 3Y kuadrat min 10X min 30 ditambah 75. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Karena nilainya di sini plus 75-nya benar, kemudian min 30 dan min 10. Oke. Demikianlah soal latihan untuk persiapan lingkaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.